sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, Shalom. Pagi hari ini kita semua ada di tempat ini karena kita rindu bersyukur pada Tuhan, karena kasih-Nya yang besar, kebaikannya yang terus nyata buat hidup kita. Yang sepakat boleh bersama-sama kita lambaikan tangan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang terus nyata dalam kehidupan kami. Tidak pernah habis, tidak pernah berubah, bahkan tidak pernah berkurang buat setiap kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur. Kami mengasihi Engkau, kami rindu membawa yang terbaik. Nyanyian kami, pujian penyembahan kami, segalanya hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Mari bersama kita katakan, amin. Biarlah hidupku bagi-Mu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku mau bernyanyi setiap hari. Kami mau bersyukur Tuhan. Syukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Seluruh hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Kami sembah Kau. Biarlah hidupku bagi-Mu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku mau bernyanyi setiap hari dan bersyukur Buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Seluruh hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seluruh hidupku Kau ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seluruh hidupku
Kami bawa persembahan kami Tuhan. Selamanya, seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selamanya, seluruh hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selamanya, seumur hidup kami, hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selamanya, ku sembah Kau Tuhan. Selamanya, ku sembah Kau Tuhan. Selamanya. Kami sembah Kau Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap kekuatan kami. Kami sembah, kami tinggikan Kau, oh Yesus. Kami bawa hati kami, hati yang mengasihi, sebab kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur Bapa buat cinta-Mu Yesus yang tak pernah berubah, selalu nyata buat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih, oh Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita Bapak Ibu Saudara. Sebab sungguh kasih-Nya nyata, kebaikan-Nya tidak pernah berubah buat setiap kita. Kasih-Mu besar, kebaikan-Mu nyata. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Karena banyak kasih, bayar alamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur padamu Tuhan atas segala yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami mau lakukan ibadah kami yang sejati dengan membawa hidup kami, hati kami sepenuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan bagi-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, Allah kami, permata hati kami.
Segenap hati kami, seluruh hidup kami mau terus menyembah Engkau, sebab Engkaulah satu-satunya permata hati kami, Kau yang kami kasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari bersama kita puji dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku. Satu kali lagi katakan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari sambil bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku, katakan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu.
katakan, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Satu kali lagi katakan, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Sembah Dia. Haleluya. Kau permata hatiku, Tuhan Yesus. Haleluya. Nama syaralamu kinarala barala barala kinarala basyata karala barala kinamasyata karala barala barala barala. Pagi hari ini apa yang menjadi berharga di dalam hidup kita? Biarlah Tuhan satu-satunya yang menjadi permata hati kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kita datang memuji menyembah Tuhan pagi hari ini, bukan untuk memuaskan diri kita sendiri, tetapi kita menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Berapa banyak kita yang percaya kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan pagi hari ini. Mari sejenak bersama bukalah kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi hidup kita. Mari kita datang membawa setiap pujian kita kepada Tuhan. Menyembahlah dengan muatan kasih kita kepada Tuhan. Kifata karala basyata karala barala barala. Kami bernyanyi, kami menyembah, kami bermain musik, kami memuji. Semua karena kami mengasihi Engkau. Semua karena kami mencintaimu. Kaulah segalanya, Yesus. Haleluya. Oh, Kaulah segalanya bagi kami, Yesus. Kita masyarakat. Haleluya. Oh,
Kinaralabaralabaralabar. Kinaralabaralabar. Kinamasyata karalabaralabaralabar. Kinaralabaralabaralabar. Oh, syaralabar. Kinaralabaralabaralabaralabar. Mari bebaskan diri kita menyembah Tuhan bagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Korabasyata karalabaralabaralabar. Kinamasyata karalabar. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Korabasyata. Kinaralabaralabar. Kibata karalabaralabar. Kinamasyata karalabaralabar. Korabasyata. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang mencukupi semuanya dalam hidup kami. Engkaulah permata hati kami Tuhan. Engkau yang paling berharga dalam hidup kami. Kami hanya perlu Engkau dalam hidup kami Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami kasih. Hanya satu pribadi yang kami cintai. Nama Yesus. Nama Yesus yang paling berharga dalam hidup kami. Kinaralabalala. Syatakaralabalala. Kami mau mengasihi. Kami mau mencintai Engkau. Dengan segenap hati kami. Dengan segenap jiwa kami. Dan dengan segenap kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Kembali angkat tangan kita tinggi-tinggi pagi hari ini. Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat kemuliaan. Menjadikanku indah bagiku. Lagi katakan, Yesus Engkaulah. Mari akui kepada Tuhan. Kau mendengar Tuhan. Tidak ada yang dapat menggantikan. Menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Kau yang mengasihi Tuhan, angkat tangan kita semua. Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat kemuliaan-Mu tercurah bagiku. Menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah bagiku. Sampai selama-lamanya kami mau terus mengasihi Engkau Tuhan.
Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Kemuliaan Tuhan, sukacita dan damai sejahtera dicurahkan bagi setiap kita. Mari bersama-sama kita bersukacita, Bapak Ibu Saudaraku. Damai yang diberikan, damai yang diberikan bagi kita. Damainya bagi kita semua. Nyanyikan sama-sama. Damai yang diberikan sangat besar. Katakan damai. Damai yang jadikan hati senang. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Mari terus berjalan bersama dengan Tuhan dan berserah penuh kepadanya. Ada damai bagi kita. Damai yang diberi. Mari bertepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Damai yang jadikan biar sukacita ada di dalam hati kita, amin. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Semua letakkan tangannya di dada. Rasakan damai sejahtera dari Tuhan yang melimpah. Di hatiku damai. Oh, kami terima sukacita. Kami terima damai sejahtera. Damai yang diberikan sangat besar. Damai yang jadikan hati senang. Tuhan beserta anakku sepanjang jalanku. Mari terus berserah Bapak Ibu Saudaraku. Padanya, Yesus Tuhan. Kita angkat tangan sama-sama. Ku serahkan, katakan lagi, ku serahkan. Ku serahkan. Kedua tangannya diangkat sama-sama ya. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Damai yang diberikan, damai yang diberikan. Haleluya. Pagi hari ini jangan lagi ada ketakutan, jangan ada lagi kekhawatiran. Sebab ada damai yang Tuhan berikan buat setiap kita yang percaya. Katakan amin. Haleluya. Mari bersukacita lebih lagi bagi Dia. Nyanyi bersama-sama. Tak menyerah, hadapi rintangan hidup. Ku mau berdiri teguh di dalamnya. Karena ku tahu
kekuatan padaku, bukan karena kuat gagahku, tetapi oleh Roh-Nya. Sekarang sambil tepuk tangan tinggi-tinggi. Yuk, segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang beri kekuatan padaku, bukan karena kuat gagahku, tetapi oleh Roh-Nya. Jadikan ku segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang beri kekuatan padaku, bukan karena kuat gagahku, tetapi oleh Roh-Nya. Jadikan ku lagi semua, segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang beri kekuatan padaku, bukan karena kuat gagahku, tetapi oleh Roh-Nya. Jadikan ku pemenang, tetapi oleh Roh-Nya. Jadikan ku pemenang, tetapi oleh Roh-Nya. Jadikan ku pemenang, pemenang. Sebab kami kan bangkit, Engkau adalah Allah pengharapan kami. Kami percaya kepadamu. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Nyatakan nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut, semua lidah siapa Dia Bapak Ibu? Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Oh, Dialah Raja. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita serukan bersama. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya dan menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat, mari umat pemuda, sama-sama bagi nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah siapa Dia? Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Oh, Dialah Raja. Oh, Raja. Mari katakan, sekaranglah waktunya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, hai umat pemuda, mari maju sama-sama. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Oh, Dialah Raja. Dialah Raja. Siapa Dia? Dialah Raja. Haleluya. Amin, amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Pagi hari ini Tuhan, kami membawa kerinduan kami untuk lebih dekat lagi kepadamu.
Sebab Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau yang memegang setiap hidup kami Tuhan. Dan kami mau menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Ini kerinduan kami pagi hari ini Tuhan, bahwa kami lebih dekat kepadamu. Mari bersama katakan Bapak Ibu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana.
Sungguh namamu dipuji di tempat ini ya Tuhan. Sungguh namamu diagungkan di atas gereja ini ya Tuhan. Sebab hanya Engkau saja yang layak untuk terima segala pujian, segala sembah, segala keagungan, kemuliaan, kebesaran dan kejayaan untuk selama-lamanya. Dan kami bersyukur ya Tuhan sebab kasih-Mu sungguh luar biasa atas kami. Sungguh jauh lebih tinggi daripada langit ya Tuhan. Demikian besarnya kasih Tuhan. Bahkan jauh lebih dalam dari tubir-tubir lautan. Engkau membuang setiap dosa, pelanggaran dan kesalahan kami. Tuhan, Kau sungguh baik atas kami. Terima kasih dan terima kasih. Tidak ada kata lain yang bisa kami ucapkan ya Tuhan selain kami bersyukur sebab Engkau amat sangat baik. Terima kasih kami bisa datang beribadah ya Tuhan pada hari yang pertama di minggu ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kami dengan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sampaikanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan sebelum kita duduk. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu dan saudara sekalian. God is good and all the time. Haleluya, saya bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih banyak kepada Bapak Gembala, Pak Aswin Tanusa Putra yang memberikan kesempatan buat saya melayani firman Tuhan di Gereja Betani yang tercinta ini, Gereja Betani Nginden. Saya dengan keluarga yang sekarang ada di Surabaya, kami baru datang dari Holy Land, dari Israel Pilgrimage. Kemudian anak saya yang paling besar kembali ke kota Sydney. Saya dengan istri, dengan anak yang paling kecil yang masih ada di kota Surabaya. Amin, senang sekali berjumpa dengan saudara. Saya berdoa, sungguh Tuhan apa yang perlu saya sampaikan kepada jemaat Betani Nginden. Saya dapat konfirmasi Jumat malam. Sepanjang hari kemarin saya nggak keluar hotel, saudaraku. Saya berkata kepada istri saya harus mempersiapkan apa yang Tuhan mau sampaikan buat saudara. Yang saya mau sampaikan ini agak keras hari ini, mungkin berbeda dengan apa yang saya sampaikan hari Kamis yang kemarin menguatkan saudara. Tetapi hari ini saya juga mau mengajar saudara. Topiknya, judulnya adalah perempuan Sunem. Kita mau belajar dari perempuan Sunem, bagaimana belajar iman, bagaimana belajar pengharapan dalam kehidupan perempuan yang datang, yang hidup di kota Sunem. Sunem itu di mana Pak? Sunem itu ada di sebelah utara daripada Israel. Daerah daripada suku Isakar. Dia dekat sekali dengan Yisrael Valley, saudaraku. Dia di sebelah utara daripada Gunung Gilboa. Itu ada satu kota namanya Sunem. Saudara-saudara, mungkin saudara bertanya, Pak, siapa nama perempuan ini? Alkitab tidak menjelaskan siapa namanya. Berarti dia bukan royal, berarti dia bukan keturunan bangsawan, karena tidak disebutkan namanya. Berarti dia secara fisik juga bukan orang yang cantik. Pasti dia adalah wanita yang biasa-biasa. Tetapi saudaraku, kehidupannya luar biasa. Sehingga dia adalah salah satu wanita yang bisa dicantumkan di dalam perjanjian baru. Di dalam daftar para pahlawan iman. The Hall of Fame of the Heroes of Faith. Yang ada di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Kalau saudara membaca Ibrani pasal 11, saudara akan melihat semua pahlawan iman. Karena iman Habel, karena iman Henok, karena iman Nuh, Abraham, Sarah, Ishak, Yakub, karena iman Yusuf, Musa, Rahab, Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi-nabi. Yang karena iman menaklukkan kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api jahat, luput dari mata pedang, beroleh kekuatan dalam kelemahan, menjadi kuat dalam peperangan, memukul mundur pasukan tentara-tentara asing. Dan kemudian ayat itu disambung di ayat yang ke-35. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati.
Saudara pasti akan bertanya, Pak, siapa itu ibu-ibu? Bukan satu saudaraku yang dimaksudkan. Karena apa? Women receive back their dead, raised to life again. Karena iman ibu-ibu ini menerima kembali kebangkitan anak laki-laki satu-satunya. Siapa itu di dalam perjanjian lama? Tentu kita semua tahu perempuan janda Sarfat. Yang kedua adalah perempuan Sunem ini. Jadi kalau dia sampai saudaraku dicatat kembali di dalam daftar para iman, pahlawan iman di dalam perjanjian baru, kita mau belajar dari kehidupannya. Buka bersama dengan saya 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Ya, perikopnya adalah perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah, kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Baiklah, kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan ini, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkata Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehasi, dia gak punya anak, suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Semua jemaat katakan amin. Semua jemaat taruh tangan saudara di dada sambil berkata, my miracle is on the way. Lebih kuat lagi katakan, my miracle is on the way. Katakan amin. Beritahu sebelah saudara, your miracle is on the way. Your miracle, mujizatmu sedang di dalam perjalanan ke rumahmu. Sama-sama katakan amin kalau mau tepuk tangan dan percaya mujizat sedang dalam perjalananmu. Ayo tepuk tangan lebih meriah lagi bagi dia. Haleluya. Amin, amin, amin. Perempuan Sunem, apa yang kita bisa belajar daripada perempuan Sunem ini? Poin yang pertama yang saya mau tekankan kepada saudara, mengasihi Tuhan berarti memiliki hati yang berkorban untuk melayani dan memberi. The Shunammite woman always have a heart of serving and giving sacrificially. Berapa banyak jemaat Betani Nginden yang berkata, aku mengasihi Tuhan. Angkat tangan saudara tinggi. Saudara sungguh mengasihi Tuhan. Alkitab berkata hukum yang terutama dan yang utama adalah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Siapa yang mengasihi Tuhan? Sekali lagi, amin. Kalau saudara mengangkat tangan, saudara berkata mengasihi
mengasihi Tuhan, saya mau mengajak saudara, menggerakkan saudara, mendorong saudara, mengencourage saudara, membuktikan bahwa engkau itu sungguh mengasihi Tuhan, berarti punya hati yang berkorban untuk melayani dan memberi. Buktinya perempuan ini memiliki satu great spirit of service. Great spirit of hospitality. Melayani dan memberi. Kalau saudara membaca kata mengundang, saudaraku, di dalam bahasa Indonesia, itu sebenarnya kurang tepat. Karena apa? Sedikit agak makso gitu, saudara. Karena di dalam bahasa aslinya, she persuaded, she constrained him, she urged him to stay. Maksudnya apa? Dia sungguh-sungguh mau melayani. Dia sungguh-sungguh mau memberi. Dia sungguh-sungguh mau memberi makan. Memberikan sangu kepada Elisa. Bahkan, saudaraku, bukan saja dia mau melayani Elisa, dia membangun dari dinding batu. Zaman itu, saudaraku, itu kamar bintang 7, saudara-saudara. Dijelaskan perabotan-perabotannya, fully furnished. Dia mau melayani dan dia mau mendukung pelayanan dari Elisa. Saudara jangan salah kaprah, ketika saya berkhotbah seperti ini, bukan berarti terus saudara harus membangun satu kamar atas untuk seorang pendeta datang tinggal, bukan itu maksudnya. Tetapi saudaraku, di sini dilihat hati daripada perempuan Sunem yang mau mendukung Elisa, pelayanan Elisa. Kenapa? Karena pada saat itu bangsa Israel mereka menyeleweng, mereka berzina, mereka tidak lagi melayani Allah Abraham, Ishak dan Yakub, saudaraku. Saudara bisa bayangkan Elisa itu secara fisik jelek. Pak, jeleknya seperti apa? Dia itu pendek dan dia itu botak, saudara-saudaraku. Bapak tahu dari mana? Bukankah Elisa pada waktu dia pergi ke battle, ada 42 pemuda berkata, botak, botak, naiklah botak, naiklah botak. Saudara-saudaraku, bayangkan battle itu rumah Tuhan, saudara-saudara. Tapi mereka nggak mau melayani Elisa. Jadi saudaraku, Elisa ditolak sebagai bukti bahwa mereka menolak Tuhan. Jadi Elisa pergi pelayanan berkhotbah di mana-mana. Saudaraku, ada berapa banyak rumah dia lalui. Ada berapa banyak perempuan. Ada berapa banyak keluarga rumah tangga yang dia lewat. Hanya perempuan Sunem yang mau memberi. Hanya perempuan Sunem yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hanya perempuan Sunem yang sungguh-sungguh mau memberi, saudara-saudara. Jadi intinya adalah setiap orang bisa melayani Tuhan, ya. Tetapi tidak semua orang dipanggil, tidak semua orang dipanggil untuk berkhotbah seperti saya. Amin. Tidak semua orang dipanggil, saudaraku, untuk menyanyi seperti Samuel sama Aaron. Saya kepingin nyanyi, tapi ya suaranya kurang bagus, ya toh. Saya juga kepingin, saudaraku, main drum. Ya, ini liburan di gereja, pemain drum kami pada liburan semua, kurang pemain drum. Ya, tapi saya tahu saya nggak bisa seperti Hosea main drum. Tetapi semua orang yang mengasihi Tuhan, semua bisa melayani. Ya, di gereja ini saudara bisa bergabung. Mungkin saudara bisa berkata, Pak, saya mau terlibat di dalam family altar. Pak, saya mau membuka rumah saya untuk pertemuan doa. Pak, apa yang bisa saya bantu? Kalau di gereja kami, saudaraku, terbuka, siapapun boleh melayani di hospitality, di cleaning service, saudara, di usher, di cell group, di pemuda, di remaja, dan masih banyak sekali. Saudara, tapi kalau saudara berkata, Pak, saya tidak bisa berkorban untuk melayani. Bukankah setiap kita bisa memberi, saudara-saudara? Dan saya encourage gereja yang besar ini supaya jemaatnya pun memberi. Kenapa, saudaraku? Ada satu pepatah yang luar biasa. You can give without loving, but you cannot love without giving. Engkau itu bisa memberi tanpa cinta, tapi engkau tidak akan mungkin mencintai tanpa memberi. Kalau engkau berkata, aku mengasihi Tuhan, engkau pasti akan memberi kepada Tuhan melalui gereja ini. Yang setuju katakan amin. Amin. Aminnya rasanya lebih mantap kalau lebih keras sambil tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Bukankah Tuhan kita demikian karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah memberi.
Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi for God so loved the world that he gave. Jadi kita bisa berkata kita mengasihi, kita berkorban dan kita melayani dan kita memberi. Pemberian itu saudaraku sebetulnya tidak bisa diwajibkan. Ya, sebetulnya kadang-kadang saudaraku kita berbicara antar gembala. Ya kadang-kadang kita itu iri sama Israel. Apalagi saya baru balik dari Israel. Kalau melihat sinagoga bagus-bagus saudara-saudara. Ya saya punya teman namanya Rabbi Eli saudaraku. Sinagoga, pemimpin sinagog di Newtown ya di kota Sydney. Saya pernah ke sana, wah luar biasa bangunannya saudara-saudara. Saudara tahu kenapa saudara? Karena jemaatnya saudaraku. Kalau saudara menganut agama Yahudi Judaism. Ya, Jew itu dari kata Yehuda ya. Saudara harus ada iuran membayar. Dan itu ternyata ada. Saudaraku Matius pasal 17. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya memang membayar. Jadi Yesus pun harus bayar. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah, bukalah mulutnya, dan kau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu, bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Jadi Tuhan Yesus dan Petrus bayar ketika mereka masuk bait Allah. Ini sifatnya wajib. Duh Pak, kan murid Tuhan Yesus ada 12, yang lain kok nggak bayar. Saudara perlu tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu masih muda semuanya. Karena di dalam Exodus Keluaran pasal 30, saudaraku, hanya yang usia 20 tahun ke atas yang diwajibkan bayar. Makanya hanya Tuhan Yesus dan Petrus, gitu loh ceritanya saudara-saudaraku. Jadi buat mereka adalah satu kewajiban saudaraku, sesuatu yang harus dilakukan. Bahkan Tuhan, segala Tuhan, Raja segala Raja, yang menciptakan alam semesta ini pun juga bayar. Karena ada peraturannya. Kadang-kadang saudaraku kita bertanya, kenapa Pak harus memberi di dalam pekerjaan Tuhan? Saudara harus mengerti, saudara ingat cerita Nehemia ketika dia kembali dan dia membangun bait Allah. Dikatakan demikian pula kami mewajibkan diri untuk memberi tiap tahun 1/3 shikal untuk ibadah di rumah Allah kami. Yakni untuk roti sajian, untuk korban sajian yang tetap, untuk korban bakaran yang tetap, untuk hari-hari sabat, bulan-bulan baru, masa raya yang tetap, untuk persembahan-persembahan kudus dan korban-korban penghapus dosa, untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, serta segala pekerjaan di rumah Allah kami. Jadi bagi orang Israel itu adalah sesuatu yang wajib. Karena apa? Perlu biaya untuk mengadakan ibadah itu. Kalau saya, saudaraku, saya juga berpikir, saudaraku, bagaimana dengan membayar gedung, bagaimana dengan kebersihan. Setiap kali event, Mother's Day, Natal, tahun lalu kami ada 3 konser, saudara-saudaraku. Kami mengadakan banyak event, retreat dan lain sebagainya. Memberikan persembahan kepada hamba Tuhan, kepada yang melayani dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaannya, saudaraku, itu tidak bisa sebetulnya diwajibkan. Tetapi itu harus keluar dari hati saudara yang mengasihi Tuhan. Sebab orang yang mengasihi Tuhan, otomatis dia akan memberi kepada Tuhan. Sekali lagi, orang yang mengasihi Tuhan, otomatis hatinya akan memberi kepada Tuhan. Tidak perlu dipaksa, tidak perlu diwajibkan. Ya toh? Apakah ada Pak gereja yang mewajibkan? Ada. Kalau tadi itu sinagoga, saudara-saudaraku. Kalau saudara pergi paling tidak sekarang ada tinggal 6 negara. Austria, Denmark, Finland, Germany, Sweden, dan Switzerland. Swiss. Siapa yang mau tinggal di Swiss? Haleluya. Swiss itu negaranya indah. Saya waktu nyetir di Swiss, saudara, rasanya kepengen noleh kanan, noleh kiri, saudara. Karena ada domba di sana. Ada cakep, saudara. Tapi kalau saudara tinggal di Swiss, saudara tahu nggak, saudaraku, kalau sebagai orang Kristen itu tercatat kalau saudara mau menikah dan identitas saudara ada
agama saudara, itu baik Katolik atau itu mainstream, apakah evangelical, saudara wajib memberikan pajak gereja, saudaraku. Ya, di 6 negara ini antara 1-3% daripada taxable income mereka harus disetor kepada gereja. Makanya kalau saudara membaca berita baru kemarin ini viral, ini berita tanggal 9 Januari kemarin, keanggotaan gereja dikenai pajak. Warga Swiss ramai memilih keluar dari agamanya. Oh Tuhan Yesus, saya waktu baca artikel ini saudaraku, saya sedih. Kenapa kok jemaat itu meninggalkan Yesus? Bukankah Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib menebus dosa saudara dan dosa saya? Bukankah nama saudara dan nama saya tercatat di dalam kitab kehidupan? Tapi karena mereka itu sudah nggak mau lagi. Saudara tahu rame-rame berapa banyak Pak yang keluar? Artikel sekarang tanggal 11 Januari, kemarin tanggal 10 Januari. Kalau saudara membaca ini saudaraku, gelombang warga Swiss keluar gereja demi bebas pajak, angkanya tembus 100.000. Tetapi itu di Swiss, saudara-saudara. Tetapi saya bersyukur di gereja ini tidak ada yang diwajibkan. Tapi jemaatnya cinta Yesus, hatinya suka melayani, hatinya suka memberi. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya! Kenapa mereka ramai-ramai meninggalkan saudaraku? Karena pada intinya mereka tamak. Intinya merasa tidak cukup saudaraku hidup di dunia ini. Makanya Tuhan Yesus berkata berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya di dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang aku perbuat. Aku akan melombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpannya di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Kalau di Australia, kita akan doing a second investment home. Kita beli superannuation lebih banyak, kita tambah asuransi, kita beli bond, kita beli kripto, kita beli emas, investasi. Ini pokoknya gak cukup terus saudara-saudara, intinya begitu saudara. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah dan minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ayat yang ke-21. Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Yaitu seperti orang-orang yang tadi saya cerita di Swiss itu saudara-saudaraku ya. Dikatakan jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara-saudara, ternyata yang paling penting adalah kaya di hadapan Allah, bukan kaya di hadapan manusia. Yang setuju katakan amin. Orang boleh berkata kita itu miskin, tidak diberkati, tetapi siapa tahu. Karena Tuhan lihat hati saudaraku. Tuhan lihat apa yang kita perbuat. Yang penting itu kaya itu di sana. Apa itu maksudnya kaya di hadapan Tuhan? Saudaraku, ada kata bijak yang mungkin bisa menjelaskan ini. Kata bijak itu seperti ini, saudara. Kaya itu bukan ketika kita mampu membeli, tetapi ketika kita mampu memberi. Oh, ini bagus sekali, saudara. Jadi ternyata orang kaya itu bukan karena dia bisa beli mobil, beli ini. Tapi dia kaya karena dia memberi, saudara-saudara. Saudaraku, saya salut saudaraku dengan beberapa pahlawan iman modern. Salah satunya adalah John Wesley. Kita semua tahu John Wesley ini saudaraku seorang theologian, seorang yang pintar, seorang yang melayani saudaraku di Church of England. Dialah yang memulai gerakan metodis yang begitu luar biasa sampai hari ini saudara-saudaraku. Saudara tahu khotbahnya yang paling luar biasa adalah make all you can, save all you can, give all you can. Saudaraku, di dalam bukunya atau khotbahnya The Use of Money, saudaraku, di tahun 1789. Saudara-saudaraku, John Wesley berkata, engkau harus bekerja
Sesungguh-sungguhnya engkau nabung investment sebanyak-banyaknya dan engkau berikan sebanyak-banyaknya. Dan dia menghidupi kehidupannya. Karena John Wesley pada saat itu saudara income-nya adalah 1.400 pound sterling setiap tahun. 1.400 pound sterling setiap tahun, itu 237 tahun yang kemarin, saudaraku, kalau dikurskan tahun ini, diperkirakan 1,4 juta US dollar. Dia orang kaya di London, saudaraku. Saudara kalau pergi ke museum, saudara lihat fotonya, bukan foto, zaman itu lukisan. Lukisan John Wesley itu orang kaya, saudara-saudara. Tapi tahukah saudara dari 1.400 pound sterling, saudaraku, dia memberikan kepada gereja. Dia cuma ambil 30 pound sterling karena dia hidup sederhana. 30 pound sterling setiap tahun dia hidup, yang lain dia berikan kepada gereja. Dia meninggal dia meninggal di usia 88 tahun. Pada waktu dia meninggal, he died empty. Dia meninggal kosong. Karena apa? Cuma diketemukan beberapa koin di sakunya. Dan kemudian beberapa koin di meja belajar, di drawer laci meja belajarnya. Yang lain semua dia berikan kepada Tuhan. Dia menghidupi apa yang dia khotbahkan. Dia mengasihi Tuhan, dia memberikan. Contoh lain, saudaraku, adalah Dr. Choi Yong-gi. Saudara, gereja yang luar biasa. Januari yang kemarin kami datang dengan rombongan berdoa di gerejanya. Luar biasa. Saudara-saudaraku, dahsyat. Saudara tahu satu legacy yang diberikan oleh Dr. Choi Yong-gi. Ya, sebagai pemimpin, sebagai founder dari gereja terbesar di dunia. Sampai saat ini membershipnya 800.000. Dia adalah pendeta dengan income yang begitu tinggi. Dia menjual jutaan buku, saudaraku. Dan sepanjang hidupnya sampai matinya, dia memberikan 150 juta US dollar kepada gereja. Dia tinggal di dalam satu simple kondo, saudaraku. Ya, cuma 450 square meter, kira-kira begitu. Bukan landed, saudara-saudaraku. Dan sebelum dia meninggal, dia memberikan, karena dia punya 3 anak laki-laki, dia memberikan warisan. Hanya uang yang cukup kepada 3 anak laki-laki untuk membeli rumah di Seoul, di South Korea, dan semuanya dia berikan kepada gereja. Saudara-saudaraku, 14 September 2021, usia 85 tahun, beliau dipanggil Tuhan, saudaraku. Oh, sangat dihormati. Waktu kami pergi ke Bukit Doanya, itu satu kota yang besar, saudara-saudaraku, ya. Kemudian ada satu memorialnya. Saudaraku, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengumpulkan harta di surga. Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan, janganlah kamu mengumpulkan harta di muka bumi ini. Sebab di bumi ada ngengat, ada karat yang merusakkannya, ada pencuri yang membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jelas, saudaraku, ada ngengat, ada karat, ada pencuri yang membongkar. Pak, apa itu? Saya sulit untuk ngomong, saudaraku, tetapi di muka bumi ini ada sakit penyakit yang bisa menggerogoti harta saudara. Ada kecelakaan, ada masalah, ada Goliat, ada macam-macam lah, saudara. Persoalan dan lain sebagainya. Ya, kalau saya bisa tambahkan, saudaraku, jangan ngumpulkan harta di muka bumi ini karena ada ngengat, ada karat, ada tikus-tikus. Mungkin saudara bingung. Loh Pak, kok maksudnya kok ada tikus? Ya karena saya baca, berapa banyak yang baca berita ini, saudara. Ini tahun yang kemarin, bahwa tikus itu gerogoti uang 227 juta di ATM di India. Jadi saudara bisa bayangkan, selama 12 hari, orang-orang itu mau ngambil uangnya di ATM, saudaraku, di State Bank of India, saudara-saudara. Itu nggak bisa 12 hari. Akhirnya begitu dibuka ATM-nya, saudaraku, uangnya digerogoti tikus di dalamnya. Jadi ngumpulkan uang nggak bisa diambil, ada tikus yang menggerogoti. Tetapi saya percaya jemaat Betani dan kita ini semua ngumpulkan harta. Bukan ada di sini, tetapi ada di sorga. Sama-sama katakan amin. Kalau mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan ayat itu ditutup, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Saya sering kali berkata kepada jemaat, kalau suami engkau berkata cinta kepada istri, hartamu juga ada di istri.
Istri nggak dukung saya, ya sudah, haleluya. Kalau istri-istri itu mengasihi suamimu, berarti harta istri ada di suami. Kok nggak didukung para suami ini gimana? Kalau saudara cinta kepada gereja Betani, gereja kita sama-sama ini, maka kita pasti akan rela berkorban tanpa dipaksa, tanpa diwajibkan, memberi dan melayani untuk kemuliaan Tuhan. Sama-sama tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Amen. Kembali kepada perempuan Sunem. Poin yang pertama, saudaraku, dia memaksa untuk memberi. Dia sungguh-sungguh mau melayani, bahkan melebihi ekspektasi. Saudaraku, Elisa tidak akan pernah menyangka bahwa dia sungguh-sungguh melebihi ekspektasi daripada Elisa. Oh, melakukan yang luar biasa, memberi yang luar biasa. Jadi poin yang kedua, saudara-saudaraku, selalu ada pertolongan dan berkat Tuhan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, saya percaya selalu ada pertolongan dan berkat Tuhan bagi saya yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Saudara lihat, perempuan Sunem ini cinta kepada Tuhan. Dia memberi, dia berkorban, dia melayani, dia memberikan service, hospitality. Akhirnya Elisa yang dilayani nggak tahan, saudara-saudara. Oh, kalau Elisa saja nggak tahan, bukankah itu hati Tuhan? Oh, dia ngomong begini kepada Gehazi. Sesungguhnya sampaikan ngomong itu sama perempuan Sunem itu. Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Susah-susah payah melayani. Apa yang dapat kuperbuat bagimu? Ini luar biasa. Jadi perempuan Sunem itu nggak pernah minta tuh. Nggak pernah mohon, saudara-saudara. Tetapi malah ditawarkan. Bahkan Elisa itu nawarkan. Apa yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja? Atau kepada kepala tentara? Elisa punya akses sama raja. Elisa itu punya akses sama kepala tentara. Bukankah ini lambang daripada Tuhan? Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau berkorban bagi dia, Tuhan gak akan tinggal diam. Tuhan akan tanya apa yang kamu perlu, apa yang kamu minta, begitu saudara. Jawab perempuan ini, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Dia gak minta loh saudara. Dia sudah puas. I dwell among my people. Artinya dia sudah satisfied, dia penuh dengan ucapan syukur. Kemudian berkata Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, dia gak punya anak, suaminya sudah tua. Jadi ini idenya Gehazi, saudara-saudara. Karena wanita itu, perempuan itu gak minta. Lalu berkatalah Elisa, panggil dia. Sesudah dipanggil berdiri perempuan itu, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Perempuan itu berkata, jangan tuanku, jangan berdusta kepada hambamu. Karena apa? Karena perempuan ini sudah lewat berdoa minta anak. Sudah terlambat, sudah tua, sudah dulu dia pernah minta. Ya sudah, karena tidak pernah dikasih, ya sudah. Dia tetap cinta Tuhan, dia tetap melayani, dia tetap berkorban, tetap dia memberi. Saya mau katakan kepada saudara, hati Tuhan adalah hati yang selalu mau memberkati engkau. Bahkan kadang-kadang kita pikir itu sudah lewat, sudah kelewatan, sudah tidak mungkin. Saya mau katakan yang sama seperti Elisa katakan, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tuhan masih bisa menjawab doamu, Tuhan masih bisa menyembuhkanmu, Tuhan masih bisa memulihkan keluargamu. Ayo yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan bisa, Tuhan sanggup menolong saudara. Apa yang terjadi saudaraku? Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Tepat pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Oh haleluya. Bapak ibu, saya tidak di sini tidak berkhotbah orang ngomong Betani itu prosperity theology. Bukan saudara-saudara. Bukan itu maksudnya. Tetapi yang saya mau katakan demikian. Kalau engkau setia, kalau engkau melayani Tuhan, kalau engkau itu memberi, Tuhan itu tidak akan tinggal diam.
Tuhan itu bukan Tuhan yang buta. Dia tidak melihat Tuhan bukan Tuhan yang bisu, Tuhan yang tuli. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kalau Elisa saja tersentuh hatinya, saudara, apalagi yang di atas. Bukankah Tuhan itu adalah matahari dan perisai? Dikatakan dengan jelas, kasih dan kemuliaan ia berikan. Dia pasti memberikan kasih dan kemuliaan. Dan kemudian saudara dikatakan Tuhan yang kita sembah itu apa? Dia tidak akan menahan kebaikan dari orang yang hidupnya tidak bercela. Dia nggak akan tahan, saudara-saudara. Tapi dia akan melepaskan. Manusia itu masih banyak yang begitu. Gaji kadang-kadang ditahan, kita sudah kerja setengah mati. Ya apa ya, saudara-saudara. Saya sering kali mendengar begitu. Orang yang berbuat baik, tapi kadang-kadang orang itu tidak mau membalas, menahan kebaikan. Tuhan nggak demikian. Kalau engkau sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan menahan kebaikan buat saudara. Dia akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Ayo mau tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan itu setia, Tuhan itu adil, Tuhan itu baik. Haleluya. Saya mau cerita ini aja. Jadi ketika saya mengencourage saudara untuk memberi, bukan hanya saudara, Tuhan itu tidak melihat jumlahnya. Karena apa, saudaraku, masing-masing kita itu berbeda. Ya, persentase kita itu berbeda-beda. Antara saudara dengan saya itu berbeda. Nah, satu contoh, saudaraku. Saya itu punya teman baik. Kami sudah berteman lama, mungkin 15-20 tahun. Beliau namanya Pendeta Albert Tanoni. Saudara mungkin kenal Impact Music. Dan saudara tahu GCC, Jesus Center Church. Gereja yang sekarang viral, berkembang, bahkan dipercaya kemarin Natal di Bundaran HI. Tim Praise and Worship mereka yang memimpin pujian. Ya, sayang anak saya mau diajak, tapi anak saya ikut saya ke Israel. Saudara, saya khotbah komit 1 tahun 1 kali. Tapi tahun lalu saya pergi 2 kali, saudara. Ya, dari gereja di kampung, memang lokasinya di kampung, orang-orang menengah ke bawah pekerjaannya. Dari gereja gedek cuma berapa puluh orang, sekarang jadi ribuan orang, saudara-saudara. Ya, gedungnya jadi. Nah, tahun yang kemarin tepatnya saudaraku 13 April pada waktu saya ke sana berkhotbah dan kemudian kita ngobrol. Dan kemudian dapat laporan dari tim bendahara yang ngitung uang, saudara-saudaraku. Mereka semua terharu dan nangis, saudara-saudaraku, gara-gara persembahan ini, saudara. Saudara tahu ini persembahan ini, saudaraku, dari tukang ojek. Kita nggak tahu namanya karena banyak yang kerjanya ojek. Jumlahnya banyak, enggak, itu kalau saya hitung cuma 39.000, enggak ada artinya, $3,9, $3,5 enggak ada artinya. Tapi kenapa hati kami tersentuh, saudara? Dengan pemberian nomor 1, saudaraku, dia sengaja taruh di amplop, saudaraku, enggak diremes-remes begini, saudaraku, sudah bau diremes-remes baru dikasihkan sama Tuhan. No. Dia cari yang terbaik, saudaraku, mungkin dia tukar, cari kok hilang, saudara. Dia cari gambar, ya itu saudara. Uangnya yang baru, yang masih bersih, saudara, dimasukkan. Jadi yang hitung itu juga tersentuh, saudara. Aduh, baik sekali ya. Pemberi tukang ojek, aduh, berapa sih income tukang ojek setiap minggu. Tapi itu yang dia berikan dengan setia setiap minggu. Saya katakan kepada saudara, bukan jumlahnya, tapi karena hatinya yang mengasihi Tuhan. Itu menyentuh setiap hati kami. Kalau hati manusia saja tersentuh, apalagi hati Bapa di sorga. Dia pasti tidak akan menahan kebaikan buat saudara. Amin. Makanya nanti kalau memberi, beri yang terbaik, saudara-saudara. Ya, di gereja kami sudah nggak ada kolektor. Jemaat memberikan persembahan. Tetapi mereka memberikan, kami mengajarkan. Look, bukan untuk ketika engkau memberi, engkau bukan memberi kepada Bapak Gembala. Bukan, saudaraku. Engkau tidak memberi kepada manusia, tapi engkau memberi kepada Tuhan. Dan banyak umat, saudaraku, termasuk saya, hafalnya itu Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19. Ya, Jehovah Jireh, Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oh, saya hafal ayat ini setiap kali berdoa. Saya selalu berdoa kepada jemaat, Tuhan akan mencukupi, Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan memenuhi semua yang kamu butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus.
Tapi saudaraku, sering kali kita lupa konteks besarnya kenapa Paulus mengucapkan janji firman Tuhan seperti ini. Konteksnya itu sebetulnya pasal yang keempat, terima kasih atas pemberian jemaat. Saya baca beberapa ayat ya, sebelum ayat itu. Ayat yang ke-15 sebelum ayat yang ke-19. Kamu sendiri tahu juga hai orang-orang Filipi. Pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Dengar Bapak Ibu, ketika engkau berkorban, melayani, memberi, punya hati yang mengasihi, bukan pemberiannya tetapi buahnya, itu akan memperbesar keuntungan siapa? Bukan keuntungan pendeta, keuntungan saudara. Ketika kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum. Oh, jadi ternyata itu harum, saudaraku. Suatu korban yang disukai. Oh, begitu. Dan yang berkenan kepada Allah. Dan ketika engkau melakukan itu, maka ayat selanjutnya, Allahku, doa Paulus, akan memenuhi segala keperluanmu, kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Jadi sebagai gembala di Betani, di Australia, sebagai hamba Tuhan, saya pun berani berkata kepada jemaat, ketika engkau memberikan satu persembahan yang harum, percayalah pasti akan ada pertolongan, pasti akan ada berkat, pasti akan langit terbuka. Tuhan akan mencurahkan mana, memelihara engkau setiap pagi. Pasti engkau dijadikan kepala dan bukan ekor. Pasti jalanmu naik dan bukan turun. Pasti engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Hutangmu lunas dalam nama Yesus. Engkau diberkati, sama-sama katakan amin. Dan sama-sama sorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan kita. Amin. Oh haleluya. Pelajaran yang ketiga yang kita bisa belajar daripada perempuan Sunem ini, jangan biarkan kekecewaan masa kini membuat engkau ragu-ragu akan penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, jangan ragu-ragu bahwa Tuhan itu menyertaimu dan Tuhan itu berbuat baik atas hidupmu. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, saya tidak ragu akan penyertaan dan kebaikan Tuhan. Katakan amin. Tetapi kadang-kadang bisa terjadi satu kekecewaan. Kalau saya kutip saudaraku khotbah Bapak Gembala, saya posisi waktu itu di Kota Aman, Jordan, masih sempat nonton saudara tutup tahun di tempat ini. Beliau berkata bahwa hidup ini ada paradoks, ya. Contohnya Ayub. Sudah sungguh-sungguh tapi kok ternyata yang terjadi itu buruk. Sama, kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa itu bisa terjadi. Sama seperti perempuan Sunem ini. Dia nggak minta, pertama dia minta anak, nggak dapat, ya sudah dia tetap setia melayani. Kemudian Elisa, karena dia bersusah payah, Elisa kasih pertolongan, berkat, akhirnya dia jadi punya anak. Ya, saudara-saudaraku. Tetapi setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluar anak itu mendapat ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjerit ia kepada ayahnya, aduh kepalaku. Kata ayahnya kepada seorang bujang, angkat dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatlah dia lalu dibawa pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Mati dia, saudara. Saudara bisa bayangkan, saudara, ya, setelah saudara lewat sekian proses, anak itu yang saudara nggak minta Tuhan kasih, mati. Saudara lihat perempuan itu, lalu naiklah perempuan itu,
Dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah, di tempat di mana dia berkorban itu, saudaraku. Ditutupnyalah pintu dan pergi sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya, mengapa pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya, padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Perhatikan jawab perempuan itu sama suaminya, jangan khawatir, tenang saja. Dia tidak ngomong kepada suami, anak kita satu-satunya mati. Enggak, tenang, percayalah, jangan khawatir. Dipelananyalah keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, turunlah dan majulah. Jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku kecuali apabila aku katakan kepadamu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, lihat perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Luar biasa. Ditanya dengan jelas, is it well with you? Is it well with your husband? Is it well with the child? And she answered, it is well. Semuanya baik, it is well. Selamat. Saudaraku, ada satu ungkapan percaya. Walaupun di dalam tangisan, walaupun di dalam air mata, kehilangan anak yang dia kasihi, tetapi dia masih percaya kepada Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia mencari hamba Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apapun yang kau alami dalam kehidupan ini, saya tidak bisa menjawabnya, saudara. Mungkin saudara bertanya, Pak, kenapa saya sudah melayani memberi, tapi toko saya bangkrut? Kenapa saya ditinggal istriku padahal aku setia? Kenapa suamiku menyeleweng? Aku sudah melayani dia dengan baik. Kenapa anakku? Kenapa sakit penyakit dan lain sebagainya? Saya tidak bisa menjawab. Itu adalah paradoks kehidupan, kekecewaan kehidupan yang bisa terjadi di dalam hidup kita. Tetapi apapun yang terjadi, tetaplah percaya Tuhan itu baik. Dia amat sangat baik dan dia tidak pernah meninggalkan saudara. Gadanya dan tongkatnya, itulah yang menghibur saudara. Oh, menghapus setiap air mata, melewati lembah yang kelam. Kita tidak takut bahaya sebab Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Sama-sama katakan amin. Pemain musik boleh kembali. Saya mau cerita satu kisah, saudaraku, yang nyata, yang orang ini dikuatkan, saudaraku, melalui kisah daripada perempuan Sunem ini. Namanya adalah Horatius Spafford dengan Anna. Suami istri ini, saudaraku, adalah suami istri yang mengasihi Tuhan. Horatius Spafford adalah seorang lawyer yang sangat sukses. Dan dia adalah pendukung utama, saudaraku, dari pengkhotbah yang namanya D.L. Moody, saudara. Dia adalah seorang Kristen yang sungguh-sungguh dia tinggal di Chicago. Sayang sekali pada waktu The Great Chicago Fire, kita semua tahu sejarah, 1871, dia kehilangan banyak daripada propertinya, saudara-saudaraku yang kekasih. Tidak lama kemudian anak laki-laki satu-satunya, usia 4 tahun, saudaraku, meninggal karena scarlet fever pada saat itu, saudara. Dalam keadaan yang sedih, saudara, kenapa aku melayani, tetapi dia tetap melayani. Dan dia mendengar bahwa D.L. Moody itu mengadakan KKR di Eropa. Dan dia sepakat dengan satu keluarga, mari kita dukung hamba Tuhan ini. Seperti perempuan Sunem itu, saudaraku, hati yang mengasihi Tuhan. Oh, saudaraku, dia berangkat, tetapi karena pekerjaan dia sebagai lawyer, dia berkata kepada istrinya, kamu pergi saja dulu, ya toh, kamu bawa keempat anak untuk berangkat naik kapal itu, saudara. Ini foto 4 anaknya, saudaraku, perempuan, saudaraku, naik kapal Ville du Havre, saudaraku, dan berangkat ke Eropa. Dan kita semua tahu di tengah-tengah Atlantic Ocean kapal itu tenggelam hanya dalam 12 menit, saudaraku. Tanggal 22 November 1873 membunuh 226 penumpang pada saat itu.
Dan kemudian saudaraku, Horatius Spafford mendengar, saudaraku, mendapat telegram. Zaman itu pakai telegram, tidak ada WhatsApp. Dapat telegram dari istrinya, 2 kata, safe, alone. Dia tahu bahwa istrinya selamat, tapi 4 putrinya semua mati di tengah-tengah lautan itu tenggelam. Satu kesedihan yang begitu luar biasa, saudara-saudaraku. Kemudian dia berangkat naik kapal selanjutnya untuk pergi, saudaraku, untuk menemani istrinya di Eropa. Dan ketika dia cerita kepada kapten kapal itu, bagaimana kapten kapal itu tersentuh. Dan kapten kapal itu memberhentikan kapal itu persis di tempat di mana 4 putrinya itu tenggelam dan mati. Dan kemudian saudaraku, Horatius Spafford membuat satu puisi, saudara, kata-kata. Dan pada saat itu dia pergi, saudaraku, bersama dengan seorang gospel singer namanya Philip Paul Bliss, saudaraku, yang mengarang banyak hymn, saudaraku, ya. Hold the fort, almost persuaded, hallelujah, what a savior, dan lain sebagainya. Hymn-hymn yang terkenal. Saudara-saudaraku, dia juga tersentuh dengan kisah itu. Dia membaca puisi, tulisan daripada Horatius Spafford. Dan kemudian Philip Paul Bliss memberikan melodi ke dalam kata-kata puisi itu. Dan menjadi, when peace like a river attended my way, when sorrow like sea billows rose, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. Dia berkata, Tuhan, apapun yang aku alami, it is well with my soul. Kemudian lagu itu, it is well with my soul. Lagu itu sampai hari ini kita nyanyikan, saudara. Ya, duh. Saudara jemaat Nginden ini sentimen ya sama saya, saudara-saudara. Saya tahu saya nggak bisa nyanyi, suaraku serak-serak becek. Tapi kalau Samuel sama Aaron nyanyi, kasih tepuk tangan. Saya nyanyi nggak? Kuyon, saudara-saudara, kuyon. Tetapi saya mau menekankan kepada saudara, apapun yang kau alami, haleluya, tetaplah punya hati yang mengasihi Tuhan, yang siap berkorban, melayani dan memberi. Bagi orang, amin, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, haleluya. Seperti Horatius Spafford, dia tetap melayani. Seperti perempuan Sunem ini, doanya sekian lama tidak dijawab, tapi dia tetap melayani. Yang kedua, percayalah selalu ada pertolongan, selalu ada berkat bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, haleluya. Karena Tuhan bukanlah Tuhan yang menahan, justru dia tidak akan menahan orang yang mengasihi dia. Dia akan lepaskan kebaikan itu. Sebab engkau menyentuh hati Bapa di sorga. Haleluya. Dan kalaupun ada paradoks kehidupan, kekecewaan, jangan ragu-ragu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia tetap bersama-sama dengan engkau. Immanuel, Tuhan beserta dengan saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Mari sambil angkat tangan kita sembah Dia. Haleluya. Wanita saja naikkan pujian ini. Yang pria berdoa di dalam roh bersama-sama dengan saya. Kurabakasyata karabakasyata karabakasyata karabakasyata. Kurabakasyikita karabakasyata 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 karabakusikita karabakasyata. Karabakusikita karabakasyata 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 karabakasyata.
Sekarang gantian, biar yang pria naikkan dari awal, yang wanita berdoa di dalam Roh. Kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopang. Mari bersama-sama ku pandang wajah-Mu. Amin, amin. Kami berseru, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oh, penjaga kami adalah Israel, tidak akan membiarkan kaki kami terangkut kepada batu. Mari dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap doamu berseru, ku pandang wajah-Mu ya Tuhan. Dan berseru, kami datang dari Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan matahari darimu. Tuhan tidak akan membiarkan kaki kami. Sebab Tuhan yang menjaga tolong nasib kami. Mari semuanya yang di bawah, angkat kedua tanganmu, yang di balkon. Semua angkat tangan, ku pandang wajah-Mu. Dan berseru, pertolonganku datang darimu. Amin, amin. Tanganku jangan lepaskan. Mari present worship sekali lagi. Lebih baik lagi bagi Tuhan. Dengan segenap doamu, dengan segenap doamu. Dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, kaulah hidupku. Kaulah Yesus harapan kami. Dalam hidupku. Mari tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Setiap mata ditutup di dalam ruangan ini. Haleluya. Berapa banyak yang mau belajar dari iman perempuan Sunam yang pada akhirnya melihat kebangkitan. Haleluya. Haleluya. Hati yang mengasihi Tuhan. Berapa banyak yang mau berkata, Tuhan, aku mau mengasihi Engkau lebih lagi di tahun 2026. Aku mau lebih sungguh-sungguh, mau berkorban, mau memberi. Sebab aku percaya Tuhan adalah Tuhan yang baik. Haleluya. Angkat kedua tangan saudara. Mari yang mau menyembah Dia, berjanji mengasihi Dia, sembah Dia dengan baik. Kini lama kasyata kerama. Kini lama. Haleluya. Glory. Kami sembah, sembah, shalalamu, shalalamu, sandalamu. Shalalamu, dengan segenap hati kami memuji. Shalom, shalom, shalom.
Mari angkat lebih baik bagi Dia. Yesus kami sembah, Yesus kami puji, kami bersyukur sebab Kau baik. Kami mau lebih sungguh lagi, kami mau setia. Haleluya. Shanalama, shanalamo, shanalama, shanalamo, sanda. Haleluya, 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 haleluya. Bapak hamba berdoa untuk jemaat Betani Nginden ini, khususnya bagi mereka yang sedang mengalami kekecewaan, mengalami paradoks kehidupan ini ya Tuhan. Hamba berdoa supaya kami yakin, supaya Roh Kudus-Mu menjamah mereka, mengingatkan bahwa Immanuel, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Roh yang tinggal di dalam mereka lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kami percaya ya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup menjawab doa kami. Kami percaya Engkau sanggup memberkati setiap jemaat yang ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sekali lagi angkat kedua tangan. Pandang wajah-Mu. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, Kaulah hidupku. Memandang wajah-Mu dan berseru, ya pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar siang hari ini. Sungguh memberkati dan menguatkan hidup kami. Roh Kudus, mari mampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dan di siang hari ini Tuhan, kalau kami mendapat kesempatan untuk kami boleh memberikan yang terbaik, kami rindu memberi dengan ketulusan hati kami. Karena kami mengasihi Engkau dan kami mengasihi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Dan kami mengundang bagi Bapak Ibu yang akan melakukan penyerahan anak, bisa maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan Yesus memberkati. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku.
dalam nama Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita. Kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai.